bukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh Yesus, Kau berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini merupakan suatu anugerah yang indah yang telah Tuhan berikan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Kita semua dipanggil untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta meninggikan nama Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kemuliaan bagi
Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita akan masuk dalam doa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan layak dipuji. Biarlah pada pagi hari ini kami dapat layak menghadap hadirat Tuhan, menerima undangan ibadah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah, untuk pimpinan penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami hari pas hari. Setiap langkah, setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan senantiasa pimpin. Kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan siapkan hati kami untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami mendapatkan berkat. Biarlah kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita
kita masih tetap berdiri. Kanan kiri saudara ucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kita senantiasa rindu diberkati Tuhan. Aku diberkati. Saya undang saudara-saudara untuk bertepuk tangan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terus kita memuji nama Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita semua diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup ini kita selalu senantiasa bergumul terhadap masalah-masalah kita. Tapi kita tetap percaya bahwa kita mempunyai Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Ketika kita berbeban lelah, kita percaya datanglah kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Lagu ini akan dinyanyikan pertama oleh singer.
bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena kami hari ini boleh melangkahkan kaki kami untuk beribadah kepadamu. Kami percaya ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan, dan bersyukur melalui ibadah ini kami makin diteguhkan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya kami punya Allah yang jauh lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Dan hari ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh meneguhkan kami, boleh mengarahkan hidup kami, boleh menenangkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, sehat semua, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 1 sampai 24. Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 24. Bapak Ibu Saudara silakan untuk melihat Alkitabnya. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita hari ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pernah khawatir Bapak Ibu? Pernah, sering atau jarang? Sering. Saya juga pernah khawatir. Saya punya pengalaman tentang kekhawatiran. Saya akan ceritakan. Ini berita tahun 2007, Bapak Ibu ya. Banyak siswa bunuh diri, UN sebaiknya dievaluasi. Demikian judulnya. Banyak siswa bunuh diri, ujian nasional sebaiknya dievaluasi. Bapak Ibu, saya ikut ujian nasional tahun 2007. Dan pada waktu itu 8,1% siswa SMA di seluruh Indonesia itu tidak lulus, alias 110.000 siswa di seluruh Indonesia, itu banyak sekali, enggak lulus. Jadi sekolah 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA hanya ditentukan ujian 3 hari, ujian nasional. Itu peraturan pemerintah baru, saya kena. Mungkin sebelum saya juga kena, tapi setahu saya 2 tahun kemudian kalau nggak salah peraturan itu dibatalkan. Karena efeknya banyak yang bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, yang tidak lulus itu, yang 110.000 siswa itu, ada banyak orang pintar yang nggak lulus. Salah satunya finalis Olimpiade Fisika Jawa Tengah tidak lulus karena nilai matematikanya jelek ujian nasional itu. Pintar tapi nggak lulus. Jadi benar-benar membuat depresi pada waktu itu tahun 2007. Ada yang seangkatan saya mungkin mengalami masa-masa ini? Tidak ada ya. Nah, bagaimana saya waktu itu? Saya lulus atau tidak? Menurut Bapak Ibu saya lulus enggak? Lulus ya. Begini ceritanya. Waktu itu saya mengerjakan ujian nasional. Sebelumnya kan ada tryout ya. Sekolah saya di tryout hanya 1 yang lulus. Saya nomor 2, nilainya tertinggi. Tapi saya enggak lulus. Semuanya enggak lulus, hanya 1 anak yang lulus, 1 sekolah saya. Dan waktu itu saya mengerjakan ujian nasional, saya merasa soalnya lebih sulit daripada tryout-nya. Setelah keluar dari kelas, saya lemes sekali. Saya sudah yakin saya nggak akan lulus. Dan berhari-hari saya membayangkan, memikirkan saya tidak lulus. Masa depan saya sudah hancur. Saya nggak kuat bagaimana nanti saya menghadap papa mama saya yang cari uang setengah mati membiayai sekolah saya. Waduh, ingin nangis saja rasanya hari itu. Saya nggak kuat kalau ketemu teman-teman, apalagi teman-teman gereja yang mengenal saya anak baik-baik. Kok nggak lulus? Kan nggak lulus tuh biasanya omongannya jelek, oh berarti nakal nih, nggak pernah belajar gitu. Saya nggak kuat membayangkan itu semua. Saya makan nggak enak, tidur nggak enak, berhari-hari. Lalu saya membayangkan berarti kalau saya nggak lulus, saya nggak bisa kuliah, saya harus kejar paket C mungkin atau mengulang di kelas 3. Wah, pokoknya pikiran semeraut ya. Lalu guru saya bilang begini, tanggal sekian pengumuman kelulusan, semua siswa tidak boleh datang ke sekolah. Kenapa? Takut pingsan, nanti gurunya yang repot kan. Jadi peraturannya nanti guru yang akan datang ke rumahmu. Kalau guru datang ke rumahmu di tanggal itu, berarti kamu tidak lulus. Nah, saya menunggu kurang lebih 1 bulan, menunggu pengumuman itu. Yaitu tadi, mengalami makan gak enak, setiap main kepikiran. Gitu kan? Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Nah, akhirnya tibalah hari pengumuman itu. Kalau guru datang, berarti saya nggak lulus kan ya. Saya nggak main kemana-mana, saya tungguin di rumah. Jangan-jangan guru saya datang. Saya berharap guru tidak datang, tapi saya tungguin di rumah. Itu bayangkan, khawatir tuh seperti itu.
Pagi lewat, siang tiba, guru nggak datang. Tapi pikiran, jangan-jangan siang ini datang, saya tungguin. Nggak mengharapkan datang, tetapi saya nungguin. Sampai saya nggak berani pergi kemana-mana. Siang lewat, sore tiba, guru nggak datang. Tapi pikiran saya, jangan-jangan malam, karena nggak tahu rumah saya. Saya memikirkan dia akan datang, begitu ya. Malam lewat, harusnya kan sudah tenang, wah nggak datang nih, saya lulus ya, harusnya gitu ya. Tetapi hari itu, jangan-jangan pagi besok datang karena nggak tahu rumah saya, karena rumah saya kan di kampung. Nggak bisa tidur semalaman itu. Akhirnya pagi-pagi, bukannya saya senang karena lulus nih kan guru nggak datang. Pagi-pagi saya langsung datang ke sekolah, pastikan. Di gerbang sekolah itu sudah banyak yang nangis, Bapak Ibu, teman-teman sudah pada datang. Ada yang ngasih tahu, di kelas kita 10 anak nggak lulus. 10 anak, saya termasuk enggak? Lihat sendiri sana di papan pengumuman, saya lihat nama saya ya. Nilainya begini Pak Ibu. Saya, coba lihat ya, nomor 3. Nilai matematika saya berapa? 4,00. Itu standar minimal dari 30 soal, saya betul 12. Meleset salah satu sudah nggak lulus saya. Lulus ini benar-benar angka anugerah matematika 4,00. Ini memang aib dalam hidup saya, nggak pernah saya dapat nilai begini ya. Sejak SMP saya selalu berprestasi, ranking 1, ranking 2, SMA juga gitu. Tapi nilai ujian nasional begini matematika 4,0. Tapi saya lulus. Wah, setelah itu plong banget ya. Sejak itu saya tidak berani berbantah-bantah dengan Tuhan. Menurut saya ini anugerah dari Tuhan. Langsung saya mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Sekolah teologi ya saya langsung. 4,00. Ini ada sejarahnya sendiri, tapi saya nggak akan ceritakan detail di sini ya. Intinya saya pernah benar-benar khawatir sekali 1 bulan lebih. Nah, kekhawatiran itu Bapak Ibu Saudara memastikan sesuatu yang belum tentu terjadi. Contohnya tadi ya, kenyataannya saya lulus, tapi saya sudah merasakan menghidupi ketidaklulusan sepanjang 1 bulan itu. Itu sangat merugikan sekali. Dan benar seperti yang dikatakan seorang filsuf Seneca, dia berkata, we suffer more in imagination than in reality. Kita lebih sering banyak menderita di dalam imajinasi, di dalam pikiran dibandingkan di dalam kenyataan. Karena menurut survei dari 10 kekhawatiran kita, 9-nya tidak terjadi. Tetapi kita sudah merasakan penderitaan 9-9-nya itu, padahal nggak terjadi. Kekhawatiran itu begitu. Apapun kekhawatiran kita hari ini, kalau saya mengkhawatirkan masa depan di SMA itu tadi, hari ini kita pasti punya banyak pikiran macam-macam. Percayalah, kekhawatiranmu hari ini tidak menyelesaikan masalahmu besok, tapi merusak kedamaianmu hari ini. Catat kata-kata saya ya. Kekhawatiranmu hari ini tidak menyelesaikan masalahmu besok, tapi telah merusak kedamaianmu hari ini. Polanya selalu begitu, dari zaman dulu, sekarang dan nanti kekhawatiran itu selalu begitu. Dan kekhawatiran semacam ini juga dialami oleh Daud. Mazmur yang kita baca hari ini menggambarkan kegelisahan, kekhawatiran Daud. Apa yang Daud khawatirkan dalam hidupnya? Padahal Daud itu kan sudah menjadi raja, harta melimpah, kurang apalagi apa yang dikhawatirkan Daud dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi ayat 3 dan 4, yang dikhawatirkan Daud itu adalah musuh. Aku mengembara dan aku menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Jadi sebagai raja, Daud memiliki banyak musuh. Dan kekhawatirannya adalah
musuh itu kan selalu mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan. Daud barangkali berpikir, apalagi yang dipikirkan musuh, serangan apa lagi? Itu selalu menggelisahkan pikirannya, selalu menggelisahkan hatinya. Nah, siapa musuh Daud itu, Bapak Ibu Saudara? Musuh Daud itu di ayat 13 sampai 14 ada dua. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Kalau musuh dari luar, Daud entenglah, terbiasa menghadapi. Saya tahu musuh saya ini, apa yang direncanakan, sudah terbiasa. Tetapi musuh dari dalam, orang terdekat itu yang membuat dia sangat geram, membuat dia sangat gelisah, membuat dia sangat khawatir. Dikatakan begini ayat 13 dan 14. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Musuh dari dalam inilah yang mengkhawatirkan Daud. Sebab kan musuh dari dalam ini enggak kelihatan dia seperti musuh, tetapi ternyata menusuk dari belakang. Ini berbahaya sekali musuh dari dalam ini. Siapa musuh dari dalamnya Daud ini? Dia adalah Ahitofel, penasehat kepercayaan Daud. Kemenangan Daud itu berkat dari nasihat dari Ahitofel. Bahkan perkataan Ahitofel itu Alkitab mencatat setara dengan firman Tuhan karena saking hebatnya nasihat-nasihat Ahitofel itu. Ternyata Ahitofel itu bersekongkol dengan Absalom, anaknya Daud sendiri yang akhirnya mengkudeta bapaknya sendiri, memberontak kepada bapaknya sendiri. Itu juga nasihatnya dari Ahitofel itu. Dan akibat serangan musuh dari dalam ini, Daud terusir dari istananya. Dikatakan dia terusir dari istana berjalan kaki sambil menangis, bersembunyi di padang gurun. Daud seperti itu. Nah, di dalam persembunyiannya itu, kegelisahannya, kekhawatirannya itu makin memuncak. Membayangkan orang-orang terdekatnya seperti Ahitofel, Absalom, dan orang-orang yang membawa pedang ingin membunuh dia. Di dalam tidurnya, di dalam persembunyian di padang gurun itu, dia selalu kepikiran bagaimana kalau mereka ini sekarang sudah mengendap-endap mengepung aku. Wah, tidak enak, tidak nyaman. Kegelisahan yang dialami oleh Daud sangat menyiksa dirinya. Nah, bagaimana menghadapi kekhawatiran itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum itu Daud mengatakan gini, seberapa dalam kegelisahan Daud itu? Dia katakan di ayat ke-5 dan 6. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Kata kengerian maut, terrors of death. Kengerian maut, teror. Bayangkan kalau nama kita menjadi target dari teroris, betapa ngerinya kita menghadapi ancaman kematian itu. Itu dialami oleh Daud. Banyak musuhnya menargetkan nama Daud untuk dibunuh. Daud benar-benar sangat khawatir sekali. Telah mengalami terror of death, kengerian maut. Dan kemudian dikatakan lagi, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Kata seram di situ NIV memakai kata horor. Kalau kita melihat film horor kan ngeri banget ya. Lihat setan gitu ya, lihat psikopat gitu ya. Horor gitu ya. Nah, ini bayangannya Daud ini mengalami keseraman itu, horor itu. Tak kalah membayangkan barangkali di dalam tidurnya, di dalam persembunyiannya itu, wajah orang-orang jahat itu muncul di dalam pikirannya. Itu sangat mengerikan sekali. Wajah Ahitofel, wajah Absalom, wajah orang-orang yang mengangkat senjata ingin membunuh dia muncul. Itu menggelisahkan dia. Dia mengalami seram dan kengerian maut itu. Lalu apa yang dilakukan Daud di tengah-tengah kekhawatiran yang begitu dalam? Di ayat 7 dan 8 dikatakan begini, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang
bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ingin lari dari kenyataan, ingin lari dari masalah. Godaan kita juga selalu begitu kan Bapak Ibu. Kalau kita diserang oleh kekhawatiran yang begitu dalam, ada godaan kita ingin lari dari kenyataan, ingin lari dari masalah. Apa yang biasanya kita lakukan? Apa yang umumnya dilakukan orang ketika mereka begitu dalam kekhawatiran? Ngobat, narkoba, supaya tenang, plong, ngefly pakai obat. Tetapi ketika obat itu efeknya hilang, ketenangannya juga hilang. Akhirnya kumat lagi. Itu bukan solusi, itu hanya lari dari kenyataan. Lalu selain ngobat apa minuman keras. Selain itu apalagi pelampiasan diri, menyiksa diri dan pada akhirnya bunuh diri. Berapa banyak orang yang begitu khawatir akhirnya lari dari kenyataan, dia membunuh dirinya. Banyak. Tetapi apa yang dilakukan Daud di tengah-tengah kekhawatiran itu dan akhirnya yang menenangkan jiwanya, menenangkan hatinya. Mazmur 55 ini Bapak Ibu kesimpulannya ada di ayat 23. Dikatakan gini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini kesimpulannya. Jadi kalau Bapak Ibu selalu bertanya kepada saya, bagaimana saya ini menghilangkan kekhawatiran saya? Kuncinya ada di kata pertama situ, serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan. Tapi memang tidak mudah untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Begini Bapak Ibu, ketika kita ini khawatir sekali dalam hidup ini, mengkhawatirkan masa lalu itu bisa dikhawatirkan juga loh, ya. Masih digandolin, memikirkan masa kini, kemudian memikirkan masa depan, semua kita pikirkan, kita bawa di hari ini, itu sebetulnya sedang menunjukkan bahwa kita adalah pemegang kendali atas hidup ini. Saya yang memegang kendali, saya yang memegang setir atas hidup ini. Dengan menyerahkannya kepada Tuhan, ini adalah tindakan iman, langkah iman, yang berarti kita mau menyerahkan kendalinya, menyerahkan setir hidup ini kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Saya percaya kepadamu, kendalikanlah hidup ini. Begitu maksudnya. Tetapi persoalannya menyerahkannya itu loh tidak gampang. Sebab apa yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga. Tentang hidup ini, tentang masa depan ini. Tentang kebahagiaan hidup saya. Nampaknya tidak mungkin kita ini mengkhawatirkan sesuatu yang sepele, ya, tidak mungkin ya. Mungkin menurut orang lain itu sepele yang kita pikirkan, tetapi menurut kita itu penting dan berharga. Contoh ya, tentang masa SMA saya tadi yang hampir nggak lulus itu tadi. Mungkin bagi orang, gitu aja, sepele gitu kan. Tetapi bagi saya itu segalanya, itu masa depan saya. Gawat kalau saya sampai nggak lulus. Itu penting bagi saya, makanya saya perlu khawatir. Penting. Dan sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga itu Bapak Ibu akan sangat sulit untuk diserahkan kepada Tuhan. Seperti kita punya uang, nyarinya susah, ngumpulinya susah. Dan itu berharga uang itu. Apakah mungkin dengan enteng kita serahkan kepada orang lain? Ini pegang uang saya, simpen, kelola. Apakah gampang seperti itu? Enggak gampang kan? Sesuatu yang penting itu susah untuk diserahkan. Demikian tentang hidup ini, tentang masa depan kita. Kita merasa kitalah yang paling pandai memikirkan semuanya. Mau menyerahkannya kepada Tuhan. Apakah segampang itu? Memang gak gampang, saya akui. Ini tindakan iman, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan itu, ini langkah iman dan gak mudah. Modalnya apa? Supaya kita ini bisa menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Modalnya cuma satu, kepercayaan. Saat kita mau menyerahkan uang kita yang berharga, yang penting itu kepada orang lain, modalnya kan percaya kan. Saya kenal orang itu, saya tahu dia baik, dia bisa dipercaya, saya serahkan untuk dikelola uang saya, untuk disimpan. Kepercayaan modalnya. Nah saat kita
masih meragukan Tuhan itu baik, saat kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, mustahil kita bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dengan mulut mungkin bisa, ke Tuhan saya serahkan. Tetapi sebetulnya hati kita itu belum bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Makanya doa kita bisa ngomong, Tuhan saya serahkan hidup saya kepadamu. Tetapi terus pikiran ini memikirkan semuanya dan tetap tidak tenang. Jadi ini tindakan iman, menyerahkan kepada Tuhan, butuh kepercayaan. Karena itu langkah nyata yang perlu kita ambil dalam hidup yang sulit ini. Teruslah mendekat kepada Tuhan, kenalilah Tuhanmu dengan baik. Rasakan sendiri bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu baik. Jangan kata saya, jangan kata orang. Ngalami sendiri tentang Tuhan. Itu PR-nya orang Kristen. Setiap pribadi harus mengalami Tuhan dalam hidup ini. Sampai saya mengerti kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Memang ada banyak hal tidak saya mengerti dalam hidup ini, tapi saya percaya. Kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan tak pernah salah. Dia baik, dia peduli. Dan saya mau menyerahkan kendali hidup ini kepadanya. Baru bisa. Kenalilah Tuhanmu dengan baik, rasakan sendiri Tuhan. Bangun kepercayaan dengan Tuhan. Baru kita bisa serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, saya yakin hidup kita jauh lebih tenang. Seperti kita naik mobil, Bapak Ibu. Kita naik mobil, setirnya kita serahkan kepada sopir yang berpengalaman. Kita tahu, kita kenal sopir ini sudah pekerjaannya nyopir dari muda. Saya kenal dia handal dalam mengemudi. Saya yakin kita bisa tidur lelap di sampingnya. Mobil kita disetiri dia kemanapun, kita percaya. Tapi bayangkan kalau kita nggak percaya sama sopir ini, ya, apalagi kita kenal dia baru belajar naik mobil. Jangankan tidur lelap, selalu kita akan ngoceh. Awas, hati-hati, rem, minggir, ada becak lewat. Sepanjang jalan begitu. Ini jujur ya, saya kalau naik mobil disetirin istri saya yang ngomel-ngomel. Karena saya nggak percaya. Karena prediksi-prediksi dia nyalip-nyalipnya itu bikin khawatir. Saya kurang percaya. Jadi saya suka ngambek-ngambek gitu ya. Orang yang tidak percaya memang suka begitu, akhirnya nggak tenang hidupnya. Tapi kalau percaya, hidup saya serahkan kepada memang orang yang layak dipercaya, lebih tenang. Nah, apapun kekhawatiran kita hari ini, maukah kita menyerahkannya kepada Tuhan? Sekali lagi bergantung, Tuhan itu seperti apa yang kita mengerti selama ini. Kalau dia masih meragukan, ya hidup kita akan terus tidak tenang. Tetapi kalau kita percaya dan mengamini janji Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan hidup ini, hidup kita jauh lebih tenang. Saya rindu kita semua Bapak Ibu Saudara untuk membaca kesimpulan dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu, baru nanti kita akan mengalami apa itu? Pemeliharaan Tuhan, dan kemudian kita bisa memegang dengan teguh janji Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi ya, yang lebih kencang. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang meneguhkan kami hari ini. Bahwa kami sebagai manusia yang Tuhan karuniai satu pikiran, seringkali kami serakah terhadap pikiran kami sendiri. Kami bukan hanya memikirkan hari ini, tapi kami juga memikirkan, memboyong masalah-masalah yang ada di masa depan. Kami bawa
di hari ini. Dan itu memberatkan hidup kami. Bahwa kami seringkali memastikan apa yang belum tentu terjadi. Hidup kami dipenuhi dengan ketidaktenangan, kekhawatiran hidup. Tapi terima kasih firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk belajar menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami kepada kendali Tuhan. Ajarkan kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa pimpinan Tuhan tak pernah salah dalam hidup ini. Walaupun ada banyak hal tidak kami mengerti, tapi kami yakin kehendak Tuhan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Biarlah iman anak-anak-Mu terus bertumbuh ketika mereka mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Makin percaya kepada Tuhan, makin dekat dan belajar mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita percaya tidak akan selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Biarlah kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh memenuhi undangan Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur kami berkesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Boleh menyatakan kasih dan kebenaran-Mu senantiasa. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami, barangkali di dalam kekhawatiran dan kecemasan kami seringkali hidup menurut pengertian kami sendiri. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami mau menyerahkan segala khawatir kami kepadamu Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami. Dan mampukan kami untuk belajar mempercaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hanya melalui kata-kata saja tetapi di dalam realitas kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk masyarakat di Flores, Senak, GKO dan sekitarnya yang terdampak gempa 7,7 magnitudo dan berdoa untuk keselamatan dan ketenangan warga di Simalungun, Pematang Siantar, Medan yang juga mengalami gempa 6,4 magnitudo. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, ketenangan, kedamaian yang daripada Tuhan melingkupi dan menyertai dan menolong setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan dan tim penanggulangan bencana, berdoa bagi pemerintah daerah, BMKG, BPBD, TNI, Polri, serta seluruh relawan yang bekerja di lapangan, agar kiranya Tuhan berikan hikmat, ketahanan fisik, dan kelancaran dalam penanganan dampak bencana serta penyaluran bantuan. Juga mohon pemulihan fisik dan jiwa bagi warga yang trauma serta perlindungan Tuhan atas daerah-daerah yang terdampak agar kondisi kembali pulih dan aman kembali di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat kesatuan dan kepedulian gereja-gereja Tuhan, khususnya di wilayah yang terdampak ataupun juga di seluruh Indonesia. Kiranya diberikan hati yang peka untuk mengulurkan tangannya untuk menjadi saluran kasih dan menjadi pengharapan yang nyata bagi sesama yang sedang terdampak bencana. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Akhir dari liturgi ibadah kita adalah awal dari liturgi kehidupan kita. Hiduplah bagi Allah dan jadilah saksi Kristus. Dosologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk engkau kerjakan. Kiranya akan selalu ada uang secukupnya di sakumu, tanda pemeliharaan Tuhan. Kiranya sinar mentari menerobos jendela rumahmu dan menghangatkan seisi keluargamu. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggam tanganmu. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih-Mu
mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Kita akan mendengarkan warta jemaat diawali dengan warta audio. Warta Jemaat. Ibadah doa dan pendalaman Alkitab dilaksanakan hari Rabu pukul 19.00. Jemaat diundang hadir mengikuti ibadah doa dan pendalaman Alkitab di gedung gereja. Ibadah umum hari Minggu dilaksanakan pukul 7 dan pukul 9 pagi. Jemaat dapat beribadah di gedung gereja. Ibadah praremaja diadakan pada hari Minggu pukul 9 pagi di ruang praremaja. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah minggu. Anak-anak diundang hadir beribadah di gereja. Kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Kami senang apabila saudara bisa kembali beribadah dengan kami di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 dan acara kebersamaan jemaat, gereja mengadakan acara jalan santai dan ditutup dengan makan bersama pada hari ini. Jam 3 sore. Mari jemaat kita bersama-sama mendukung acara ini. Dalam rangka memperingati HUT Komisi Remaja GKI Veteran yang ke-57 tahun, Persekutuan Remaja GKI Sion akan bergabung dengan Persekutuan Remaja GKI Veteran pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kiranya persekutuan ini menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan bersukacita bersama di dalam Tuhan. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.